Bab 1971. Mendengar ini, Xuan Hei segera mundur dengan hati-hati dan menjaga jarak tertentu dari Lin Tian. Dia takut Lin Tian akan menggunakan metode jiwa. Lin Tian menertawakan hitam dan berkata, "Ya ada apa? Tanpa perisai, saya tidak berani mendekat." "Wah, sudah kubilang, aku tidak takut padamu." Xuan Hei itu tidak memiliki dasar di hatinya saat ini, tetapi Lin Tian tersenyum dan menatapnya. "Oh? Tidak takut padaku? Apa yang Anda lakukan saat itu?" Selesai mengatakan, Lin Tian mendekati Xuan Hei selangkah demi selangkah, dan Xuan Hei memandang Lin Tian seperti monster. "Kamu, jangan datang ke sini, atau aku akan memberitahumu kengerianku." "Oh, coba aku lihat." Saat ini, konstelasi bintang 6 Cepous yang gelap terbuka, dan kemudian Cepous berubah menjadi bayangan panah api, dan kemudian panah api keluar dan mengenai tubuh Lin Tian. Faktanya, tubuh Lin Tian dibagi oleh api, jadi ketika panah mengenainya, Lin Tian menyaksikan nyala api menghilang dari tubuhnya, tetapi Lin Tian tidak punya apa-apa. Semua orang bertanya-tanya mengapa Xuan Hei, tahta abadi, tidak berpengaruh pada Lin Tian. Bahkan Xuan Hei sendiri bingung. Adapun Lin Tian, dia menertawakan Xuan Hei dan berkata, "Ya apakah tidak mungkin? Wah, sudah kubilang, aku punya 3 bentuk Cepous. Tentu saja aku tahu. Bagaimana mungkin saya tidak memahami 3 bentuk Cepous bintang 6? Lin Tian tersenyum dan menatap Xuan Hei. Tapi Xuan Hei tergagap, "Ya apakah kamu tahu bentuk keduaku? Jika kamu ingin berubah, jangan buang waktu." Lin Tian menatap Xuan Hei dan berkata, dan singgasana Xuan Hei segera berubah menjadi rantai. Jadi serangan Xuan Hei pada saat berikutnya adalah rantai, dan dengan cepat menjerat Lin Tian. Lin Tian tersenyum pada rantai itu dan berkata, "Ya apakah kamu ingin membawaku? Rantai ini bisa mengunci Raja Abadi." Xuan Hei berkata dengan percaya diri, tetapi Lin Tian tersenyum, maaf, itu tidak berguna bagiku." Setelah itu, Lin Tian menyerap rantai api, dan orang-orang tercengang. Mereka bahkan tidak memikirkan serangan Xuan Hei, dan tidak ada yang efektif melawan Lin Tian. Tapi Xuan Hei marah. "Wah, aku punya bentuk ketiga. Ayo, biarkan aku memiliki pengalaman yang baik." Lin Tian menatap Xuan Hei sambil tersenyum, dan Xuan Hei bersenandung. Bentuk ketiga adalah bola api. Jadi pada saat berikutnya, nyala api di atas kepala Lin Tian mengembun dan mengenai Lin Tian dengan keras, tetapi bola api itu mengalir ke tubuh Lin Tian dan menghilang lagi. Xuan Hei memandang Lin Tian seperti monster. "Kamu, apakah kamu masih manusia?" Ketika mereka melihat seorang ahli Raja Peri di aula, mereka tidak berdaya dengan Lin Tian, dan mereka semua bingung. Xuan Bai sedang terburu-buru. "Xuan Hei, bisakah kamu melakukannya? Ayo, aku akan keluar." Xuan Hei menyerah. Cepat untuk mengubah posisi dengan Xuan Bai. Jadi Xuan Hei keluar dan Xuan Bai masuk. Jadi yang kita lihat kemudian adalah bahwa nyala api Xuan Hei ada di pinggiran, sementara Xuan Bai berada di batas api, menatap langit hutan. Raja Peri Xuan Ren mulai sedikit khawatir, tetapi Xuan Bai menatap Lin Tian dan berkata dengan percaya diri, "Wah, aku tidak percaya, kamu bisa menolak metode periku. Ayo, lihat seni peri esmu. Apa yang kamu miliki?" Lin Tian sepertinya sedang mengujinya. Dia sangat marah sehingga Xuan Bai berkata, "Pergi ke neraka." Tubuh Lin Tian segera membeku, dan Xuan Bai tidak mengatakan apa-apa, dan kemudian dengan cepat meninju untuk memecahkan es. Kecepatan ini bisa dikatakan selesai dalam satu tarikan napas. Di mata semua orang, itu adalah sekejap mata. Badan air Lin Tian telah menggantikan tubuh api, menyerap kekuatan es di sekitarnya, dan membawa tinju. Melihat Lin Tian tidak ada hubungannya dengan Xuan Bai, Xuan Hei berkata dengan aneh di luar, orang ini tidak takut api atau air. Aku tidak percaya." Xuan Bai tidak percaya Lin Tian memiliki kemampuan untuk membunuhnya, jadi dia melanjutkan semua jenis serangan. Hasilnya sama. Lin Tian tersenyum pada Xuan Bai. "Apakah kamu sudah cukup?" Xuan Bai dengan cepat menggumpalkan perisai es untuk dirinya sendiri. Aku punya perisai es. Saya tahu metode jiwa. Bisakah kamu menolaknya?" Ketika Lin Tian selesai mengatakan itu, dia memadatkan kekosongan, sementara Xuan Bai menatap Lin Tian dengan aneh. Aku punya caraku sendiri." "Oh, apakah itu? Coba itu." Lin Tian Sumie bertarung, tetapi setelah Sumie itu jatuh pada Xuan Bai, itu tidak berpengaruh pada Xuan Bai. Ini mengejutkan Lin Tian, dan Xuan Bai dengan bangga berkata, "Wah, aku lupa memberitahumu bahwa aku telah membuat metode jiwa untuk menahan serangan jiwa." "Oh, benarkah?" Lin Tian tidak takut, hanya tersenyum, dan Raja Peri Xuan Ren keluar dengan gembira. "Wah, kamu sudah selesai sekarang." Xuan Hei bahkan lebih senang. "Xuan Bai, aku akan memberikannya padamu." "Jangan khawatir, aku sudah tahu rutinitasnya." Xuan Bai ini benar-benar mengira dia mengenal Lin Tian dengan baik, dan bergegas ke Lin Tian. Bayangan Lin Tian sia tersebar, tetapi ruang dalam pesona sangat kecil, sehingga bayangan yang terbelah dihancurkan oleh momentum hitam dan putih. Jadi ketika mereka melihat Lin Tian, mereka hanya bisa bersembunyi dari Xuan Bai, dan Xuan Bai dengan bangga berkata, hari ini, aku tidak meninggalkanmu dimanapun untuk bersembunyi." Namun, dengan suara, beledakan, di luar, batas api di sekitarnya menghilang, dan orang-orang melihat masa lalu, dan kemudian mereka menemukan bahwa langit yang terbakar telah mengalahkan Xuan Hei. Raja Xuan Renxian terkejut. Dia buru-buru pergi untuk membantu Xuan Hei, dan Xuan Bai mengerutkan kening pada Xuan Hei. "Ada apa denganmu?" Xuan Hei menatap langit yang terbakar. "Dia, Raja Abadi."
Xuan Bai segera menatap Huo Shitian. Seperti yang diharapkan, Huo Shitian ini telah menjadi Raja Peri, dan ada tren yang berkembang. Lin Tian tersenyum pahit dan menatap Huo Shitian. Semuanya membiarkanmu menunggu. Mengapa kamu begitu impulsif? Aku akan mengurus mereka sendiri. Langit yang terbakar penuh dengan kepercayaan diri, tetapi Lin Tian hanya tertawa dan berkata, tidak apa-apa, terserah kamu. Huo Shitian sangat senang. Segera, dia fokus pada Xuan Bai. Xuan Bai dengan cepat menerapkan sihirnya. Jika dia ingin membekukan Huo Shitian, dia bisa membakarnya seperti manusia api. Es tidak memiliki efek padanya. Ini membuat Xuan Bai terkejut. Dia dengan cepat mundur ke Xuan Hei, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Sepertinya kita harus menggunakan keterampilan kombinasi. Hitam-hitam itu terlihat jelek, dan hitam putih menggumpal dengan cara yang berat, hanya bisa seperti ini? Jika kita tidak menyingkirkannya sekarang dan dia menjadi lebih kuat, kita tidak bisa menyingkirkannya. Xuan Hei menjelaskan. Xuan Bai berpikir itu masuk akal, jadi dia berkata, oke. Saya melihat bahwa kedua orang itu tiba-tiba bertepatan, dan kemudian berubah menjadi wajah dengan dua wajah, satu orang menempati setengah dari wajah. Ketika mereka melihatnya, mereka penasaran dengan apa itu, tetapi Raja Peri Xuan Ren berkata dengan penuh semangat, jika keterampilan kombinasi, akhirnya, saya melihatnya lagi. Kepala keluarga yang terbakar mengerutkan kening dan berkata kepada surga yang terbakar, hati-hati dengan kombinasi mereka. Membakar hari dunia sudah 2 bintang Raja Peri, dia sama sekali tidak mengembalikan cara tanggung jawab, dia tidak peduli seberapa cocok mereka, aku akan mengalahkan mereka. Pemilik keluarga yang terbakar khawatir, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, kombinasi ini berbeda. Kamu harus berhati-hati. Aku mengerti, jika kata suara langit yang terbakar. Bab 1972. Pria sinkretis itu membuat 2 jenis suara, tetapi mereka semua berkata, mari kita lihat, kami Xuan Ming Erlao sangat kuat. Setelah itu, kabut panas pada pria itu bergegas ke langit yang terbakar, dan surga yang terbakar buru-buru mundur. Pria tubuh itu bersenandung. Ada dinding es di balik langit yang terbakar, yang membuatnya tidak punya cara untuk kembali. Pemimpin keluarga yang terbakar dan yang lainnya terkejut. Hari-hari terbakar ingin pindah ke tempat lain, siapa tahu ada dinding es di mana-mana, pernah terjebak hari-hari terbakar di ruang es. Pada awal dunia api, saya tidak bisa berbuat apa-apa tentang rumah es ini, tetapi saya tumbuh dan mencapai Raja Peri Bintang 2. Pria itu tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia takut langit yang terbakar akan menjadi semakin mengerikan. Jadi dia melepaskan api di ruang es dan ingin membakar langit yang terbakar. Kepala keluarga yang terbakar dan yang lainnya khawatir, tetapi Raja Peri Xuan Ren tertawa bahagia, aku sudah mati sekarang. Siapa yang tahu bahwa kultivasi Shitian yang terbakar telah mencapai Raja Abadi Bintang 3, dan kekuatannya telah meningkat pesat, dan telah memukul sudut dengan kepalan tangan, yang segera retak. Tubuh itu terkejut, dan dengan cepat terus melepaskan api, yang melilit dunia yang terbakar, tetapi tidak membuat dunia yang terbakar menjadi lebih baik. Ada apa? Orang-orang sinkretis bingung, tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, dia adalah pewarisnya. Jika tidak ada api abadi yang dilepaskan oleh tingkat Kaisar Abadi, itu tidak bisa menyakitinya. Orang-orang sinkretis tidak mempercayainya. Ini juga berbagai upaya. Hasilnya sama. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tentang membakar Shitian sama sekali. Namun, budidaya Shitian yang terbakar telah mengambil langkah lain untuk mencapai Raja Peri Bintang 4. Orang-orang dari keluarga yang terbakar bersemangat satu persatu, dan Raja Peri Xuan Ren mulai sedikit khawatir. Dia berteriak kepada pria bertubuh itu, Xuan Ming Erlao, cepat, cepat. Xuan Ming Erlao telah memberikan daya tembak kepada semua orang, tetapi dia tidak bisa membakar dunia. Dia hanya bisa berkata dengan malu, sialan. Tapi Lin Tian menatap mereka dan berkata sambil tersenyum, bagaimana? Apakah ada cara lain? Xuan Ming Erlao cukup keras untuk berurusan dengan Lin Tian, tetapi sekarang ada seorang pria yang telah mengubah kultivasinya. Tentu saja, dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Jadi Xuan Ming Erlao menatap si Lin Tian dan berkata, jangan berpuas diri. Aku bahkan belum menembak. Lin Tian menertawakan kedua orang itu, dan kedua Xuan Ming tua itu bersenandung, jika kamu hanya menggunakan metode jiwamu, tetapi aku memberitahumu bahwa ketika kita berkumpul, kita juga mengabaikan metode jiwa. Lin Tian tersenyum, jadi, kamu tidak peduli padaku untuk saat ini? Iya. Xuan Ming dua orang tua selesai berkata, terus berurusan dengan Shitian yang terbakar, sampai beberapa saat, membakar Shitian tiba di Raja Peri Bintang 5. Tidak hanya itu, bakar hari sedunia dengan kepalan tangan untuk diturunkan, dinding es itu runtuh di mana-mana, lalu menatap Xuan Ming Erlao bersenandung, giliranku. Selesai mengatakan, ini membakar hari sedunia untuk memisahkan kepalan tangan kosong, bersih dan rapi, memukul Xuan Ming Erlao itu. Xuan Ming Erlao dipukuli untuk terbang, menabrak dinding, dan menghancurkan dinding, sementara Xuan Ren Xianwang dan yang lainnya tercengang, dan tidak tahu harus berbuat apa. Sampai dua tetua Xuan Ming keluar dari reruntuhan dan menatap cuaca yang membara dan berkata, Anda benar-benar berpikir kami tidak dapat membantu Anda? Ayo. Membakar dunia saat ini terasa ada kekuatan yang tak terbatas, jadi orang-orang ini sama sekali tidak ada di mata. Mendengar ini, Xuan Ming Erlao secara alami kesal, jadi dia mengeluarkan sepotong jimat, menempelkannya pada dirinya sendiri, dan kekuatannya langsung melonjak. Pada saat berikutnya, dua tetua Xuan Ming mengeluarkan masa Qi, yang sangat kuat.
Ketika mereka menabrak Huoshitian, itu membuat Huoshitian terbang, menabrak tumpukan pilar batu, dan langsung menghancurkannya. Penampilan keluarga banyak berubah, dan pemilik keluarga buru-buru berlari. Shitian, kamu baik-baik saja? Hari dunia yang terbakar merangkak keluar, sudut mulut masih berdarah, makna kecil. Tetapi pemilik keluarga yang terbakar masih khawatir, dan Lin Tian tersenyum pada pria yang bugar dan berkata, jika kamu menggunakan rune. Ya, apa? Punya komentar? Orang yang bugar itu berpuas diri, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, tanpa diduga kamu menggunakan rune, itu jangan salahkan aku untuk memberinya kekuatan berkah. Kekuatan berkah? Menurut Anda apa yang bisa Anda lakukan? Pihak lain meremehkan jalannya, tetapi Lin Tian menertawakan Huoshitian dan berkata, ayolah, itu sama seperti di arena tantangan sebelumnya. Hari sedunia yang terbakar segera mengerti cara bersemangat seperti apa. Iya. Pada saat berikutnya, Lin Tian memberinya mantra peningkatan cahaya, yang puluhan kali lebih kuat dari rune. Jadi langit yang terbakar tiba-tiba menjadi sangat mengerikan, dan satu pukulan, itu mengenai orang yang tepat untuk terbang. Tidak hanya itu, Huoshitian juga merupakan lompatan, menginjak orang yang digabungkan, dan menyerang orang yang digabungkan dengan keuntungan mutlak. Tukang tidak tahan dengan pukulan berat, dan tiba-tiba menjadi dua orang, kemudian keduanya terluka parah dan jatuh ke satu sisi. Raja Pri Xuanren terlihat konyol, tetapi Xuan Hei dan Xuan Bai takut untuk melarikan diri. Mereka dapat membakar kekuatan Shitian yang kuat dan menghancurkan tubuh mereka, hanya menyisakan jiwa abadi. Berhenti, jika tanya. Xuan Bai juga berkata, berhenti berkelahi. Berhenti? Mengapa kamu tidak berhenti ketika kamu menyakiti keluargaku? Bakar hari sedunia bersenandung dengan cara, dan membakar orang keluarga, satu persatu menunjukkan tampilan bersemangat. Xuan Hei dan Xuan Bai tahu bahwa mereka bukan musuh Huoshitian saat ini, jadi mereka jatuh ke tanah untuk memohon belas kasihan. Tapi Lin Tian mendatangi mereka dan tersenyum pada mereka. Anda pikir tidak apa-apa untuk memohon belas kasihan? Xuan Hei menatap Lin Tian dan berkata, Iwah, kami Xuan Ming Immortal Mansion, tetapi anggota penting dari aliansi wilayah barat. Jika kamu membunuh kami, Tuhan kami akan menemukan cara untuk membersihkanmu. Maka kamu akan melawan aliansi wilayah barat. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia mencibir, dilakukan ya Anda pikir saya bodoh? Apa yang kami katakan itu benar. Xuan Hei panik, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, jika kita tidak cukup kuat hari ini, aku khawatir kitalah yang akan mati, kan? Mereka tidak bisa berkata-kata, dan Lin Tian berkedip, jika kami bukan kesemek yang lembut. Setelah itu, Lin Tian mengarahkan tangannya ke Xuan Bai dan langsung menyempurnakan jiwa abadinya. Ketika Xuan Bai melihat bahwa kekuatan jiwanya semakin lemah, dia ketakutan dan berteriak, tidak, tidak. Orang-orang penasaran dengan apa yang telah dilakukan Lin Tian pada Xuan Bai, tetapi Xuan Hei takut menjadi konyol, terutama ketika dia melihat bahwa Xuan Bai semakin tua dan Xian Hun semakin lemah. Sampai Lin Tian akhirnya memasang segel jiwa di jiwanya, dan kemudian tersenyum dan berkata, selamatkan hidupmu. Xuan Bai tahu bahwa dia telah dikendalikan oleh Lin Tian. Dia hanya bisa melihat Lin Tian tanpa daya dan berkata, terima kasih, terima kasih. Kepala keluarga yang terbakar dan yang lainnya penasaran, sementara Lin Tian menatap Xuan Hei, giliranmu. Xuan Hei panik dan berkata, juga, selamatkan hidupku. Iya. Lin Tian tertawa aneh, lalu menyempurnakan jiwa abadi Xuan Hei sesuai dengan cara barusan, dan kemudian memasuki segel jiwa. Akhirnya, ketika Lin Tian berhenti, Xuan Hei berwarna abu-abu dan keriput, tetapi Lin Tian memandang Huoshitian dan berkata, masih ada itu. Seketika, Huoshitian menoleh dan menatap orang-orang di rumah Xuan Ming Immortal yang ketakutan. Saat ini, orang-orang ini meringkuk dan tidak tahu harus berbuat apa. Bab 1973. Raja Pri Xuanren melompat dan ingin melarikan diri dari posisi aslinya, tetapi kultivasi Huoshitian telah mencapai Raja Pri bintang 6, dan dia memukul Raja Pri Xuanren dengan satu kepalan tangan. Raja Pri Xuanren jatuh dari udara dan menghantam tanah dengan keras. Awalnya, jiwa pri itu terluka oleh Lin Tian. Sekarang bahkan lebih buruk. Dia hanya bisa terlihat jelek dan memohon belas kasihan. Biarkan aku pergi. Adapun Lin Tian, yang menertawakan Raja Pri Xuanren, jika kamu mengatakan bahwa kamu melarikan diri sekali sebelumnya. Anda tidak bersembunyi dengan baik. Sekarang kamu datang untuk mati lagi. Saya. Raja Pri Xuanren gemetar, dan Lin Tian tersenyum, jika kamu tidak mau, jadi aku akan membiarmu menikmati kehidupan biasa. Ketika Xuanren Xian Wangdun terkejut, kamu, apa yang akan kamu lakukan? Lin Tian masih meninggalkan jiwa abadinya dan membuatnya menjadi jiwa fana yang dikendalikan oleh Lin Tian. Baiklah. Kamu bisa pergi. Lin Tian tersenyum aneh, dan Raja Pri Xuanren dan Xuan Ming Erlau segera pergi. Tetapi makhluk abadi lainnya, jika mereka ingin pergi, juga harus disempurnakan, jadi orang-orang ini pergi ketika mereka sudah tua. Ini sangat keren. Saat ini, seluruh orang masih mabuk saat ini. Adapun Lin Tian, dia menatapnya. Sekarang, kamu akan bangkit sampai Raja Pri bintang 9 berhenti. Membakar suara surga, dan sangat puas dengan perubahan mereka, tetapi Lin Tian berkata, tetapi kamu harus beristirahat selama 1000 tahun atau lebih.
1000 tahun istirahat? Ya, diam saja dan kenali tubuh, atau kamu akan cukup kuat, tetapi jiwa abadi tidak akan bisa mengikutimu, dan kemudian kamu tidak akan bisa mengendalikan tubuh. Lin Tian mengingatkan Huo Shitian. Ini, katanya canggung. Pada saat ini, pemilik rumah yang terbakar datang. Sebenarnya, kami membakar rumah, ada cara untuk menyelesaikannya. Oh, bagaimana caranya? Kami keluarga yang terbakar tahu tempat yang didedikasikan untuk kultivasi spiritual. Selama surga pergi ke sana, dia bisa menguasai tubuhnya dalam 100 tahun. Pemiliknya menjelaskan. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia langsung tertarik. Ya, ada planet di wilayah barat. Dikatakan bahwa itu dapat mengarah ke kerajaan hantu, tetapi itu hanya rumor, karena ada roh abadi yang tak terhitung jumlahnya. Ki hantu, tidak ada tubuh, atau orang-orang yang menyukai kultivasi hantu dan dharma jiwa akan pergi ke sana. Setelah mendengar ini, Lin Tian mencari ingatan beberapa orang satu persatu, dan kemudian tahu bahwa ada tempat di wilayah barat, yang disebut bintang liar hantu. Bintang liar hantu ini penuh dengan ki hantu di mana-mana, dan roh abadi yang tak terhitung jumlahnya bahkan menjadi surga bagi praktisi hantu. Oleh karena itu, banyak praktisi hantu di wilayah barat ada di sana. Saya mengerti. Lin Tian balas tersenyum, dan pemilik keluarga yang terbakar terus menjelaskan, setiap generasi raja yang terbakar akan pergi ke sana. Lin Tian yang berkata, baiklah, aku akan pergi dan melihat-lihat. Ketika surga yang terbakar mendengar bahwa Lin Tian akan pergi, dia segera berkata dengan gembira, kamu juga akan pergi? Baiklah, ayo pergi. Lin Tian berkata, sebenarnya, Lin Tian pergi ke sana untuk melihat apakah ada roh yang kuat dari Raja Abadi, sehingga dapat diekstraksi. Burn Shitian tidak tahu, tapi dia sangat senang. Dia segera pergi untuk bersiap. Pemilik keluarga luka bakar enggan menyerah, tetapi dia masih melihat Shitian yang sudah disiapkan. Shitian, sekarang kamu adalah pewaris, tidak peduli apa, kamu harus berhati-hati, dan provinsi harus diawasi. Jangan khawatir, ayah. Saya bukan anak berusia 3 tahun. Kepala keluarga yang terbakar mengangguk puas, dan Shitian yang terbakar segera menatap Lin Tian. Ayo pergi, penatua. Lin Tian baru saja berbalik dan berjalan keluar dari sini. Pemilik keluarga yang terbakar dan anggota keluarga dari keluarga yang terbakar mengirim Lin Tian dan dunia yang terbakar satu persatu. Tetapi setelah keluar untuk waktu yang lama, Lin Tian berkata kepada Huo Shitian, sebelum pergi ke bintang hantu dan sunyi, pergi ke rumah abadi Xuanming dulu. Senior, apakah kamu akan melakukannya? Ada banyak orang di rumah abadi Xuanming. Kami pergi ke sana untuk melakukan pekerjaan sehingga mereka tidak akan membuat masalah bagi keluarga Anda. Lin Tian menjelaskan, hari dunia yang terbakar mengangguk. Ini, kalau tidak kita pergi, orang-orang ini, mungkin untuk menambah kekacauan. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, dan kemudian membawa Huo Shitian ke kota Xuanming. Pada saat ini, keluarga Tu, karena bisnis Tufang, berantakan. Selain itu, banyak orang diundang untuk pergi ke Xuanming Mansion bersama untuk membahas bagaimana menghadapi Lin Tian. Tetapi para tukang daging dihentikan di luar istana Xuanming, dan tidak ada yang melihat mereka. Tu Fang berkata dengan muram, rumah Xuanming ini menyediakan orang untuk mereka, tetapi mereka tidak menginginkannya. Di belakang Tu Fang, seorang pria berkerudung dan jubah hitam berkata dengan dingin, mungkin mereka tidak tahu kekuatanku. Itu benar, atau beri mereka namamu. Koran. Tu Fang dengan senang hati menemukan seorang penjaga dan berkata kepadanya, pergi, beritahu kamu Raja Xuanren, dan katakan bahwa penghuni hantu akan datang. Penjaga itu berkata dengan tidak sabar, semuanya dikatakan, tidak melihat. Tu Fang harus mengeluarkan setumpuk batu peri. Ada 1 miliar di sini, tolong. Begitu penjaga melihat ada 100 juta, dia segera berkata dengan gembira, oke, aku akan pergi ke Tongbao lagi. Selesai mengatakan, penjaga ini segera memasuki Mansion, dan penjaga itu senang, temui saja guntur angin musim semi di koridor. Chun Fenglei itu akan menemukan Xuanming Erlao untuk menanyakan tentang urusan Lin Tian, dan penjaga melihatnya dengan hormat berkata, Chun dewasa. Ada apa? Chun Fenglei bertanya setelah melihat tatapannya yang sembunyi-sembunyi. Penjaga itu buru-buru menceritakan kisah luar, dan guntur angin musim semi mendengar, biksu hantu? Iya. Pergi, bawa aku keluar. Guntur angin musim semi adalah cara yang menyenangkan. Penjaga itu tidak berani tidak dari, segera pimpin guntur angin musim semi untuk keluar bertemu. Ketika Chun Fenglei melihat pria itu dengan jubah itu, dia tersenyum dan berkata, apakah kamu penghuni hantu? Iya. Biksu hantu itu berkata, dan Chun Fenglei berkata dengan gembira, ini waktu yang tepat. Aku akan membawamu untuk menemukan Xuanming Erlao. Mereka adalah Shifu saya. Biksu hantu itu mengerti, iya. Tu Fang berkata dengan penuh semangat, lihat, masih berguna untuk menyebutkan namamu. Penghuni hantu itu tidak banyak bicara, jadi dia mengikuti Chun Fenglei dan memasuki Mansion. Saat ini, di sebuah aula, Raja Abadi Xuanren dan Xuanming Erlao duduk di sana dengan muram. Sampai guntur angin musim semi dengan senang hati berlari, dua Shifu, Anda tahu, saya membawa orang apa? Ketika Chun Fenglei bergegas masuk dan melihat 3 orang tua di aula,
Dia tersenyum dan berkata, Xuan Ren Xianwang, dua tuan, kamu. Pada saat ini, biksu hantu datang dan menatap ketiga orang itu dan berkata, tiga jiwa abadi telah ditinggalkan. Apa? Kata angin musim semi dan guntur? Apakah jiwa abadi telah ditinggalkan? Tu Fang terkejut dan berkata, siapa yang begitu kuat sehingga dia bisa membunuh tiga jiwa abadi? Penghuni hantu juga ingin tahu, dan Raja Pri Xuan Ren berkata dengan tidak sabar, siapa yang memintamu untuk membawa mereka masuk? Chun Fenglei segera memperkenalkan identitas biksu hantu itu, tetapi Raja Pri Xuan Ren berkata tanpa minat, jika kamu datang sehari lebih awal, mungkin kamu masih bisa, sekarang lupakan saja, ayo pergi. Guntur angin musim semi tidak mengerti, Raja Pri Xuan Ren, apa maksudmu? Bawa dia keluar, kami tidak akan membawanya hari ini. Xuan hitam itu juga tidak berdaya, tetapi guntur angin musim semi tertekan, dua tuan, apa yang terjadi? Bab 1975. Pembakaran hari dunia segera datang semangat. Senior, kamu bilang dia tidak melarikan diri? Ya, itu hanya semacam teknik hantu, yang membuat tubuh transparan dan napas tertutup. Lin Tian menjelaskan. Ketika mereka mendengar ini, mereka segera melihat sekeliling, tetapi mereka tidak dapat menemukan gangguan apapun. Hari dunia yang terbakar lebih bingung, dan setelah mencari beberapa saat tidak dapat menemukan setelah bertanya, generasi tua, di mana? Tapi Lin Tian berkata kepada Huo Shitian, tunggu sampai aku membiarkanmu menyerang suatu tempat, dan kamu akan menyerang dengan cepat. Bakar suara rahmat surga, lalu bersiaplah untuk pemogokan, dan Lin Tian menertawakan tumpukan bunga dan tanaman, ini kamu. Kemudian Lin Tian meminta Huo Shitian untuk menyerang bunga dan tanaman, dan Huo Shitian ini tidak sopan, dan langsung memukul. Sebuah jeritan datang, dan orang-orang melihat biksu hantu itu terbuka di depan mereka, dan mereka menatapnya dengan heran. Mengapa kamu menemukanku? Biksu hantu itu tidak bisa mempercayainya, sangat mudah untuk menemukanmu. Lin Tian tersenyum percaya diri, tetapi di mata penghuni hantu, Lin Tian menghina dirinya sendiri, jadi dia berkata, wah, apakah menurutmu kamu benar-benar luar biasa? Kurasa tidak, tapi mudah untuk menemukanmu. Penghuni hantu itu bersenandung dan menyembunyikan dirinya lagi. Lin Tian tersenyum dan berkata, kamu pikir kamu bersembunyi di balik penjaga, dan aku tidak dapat menemukanmu? Para penjaga saling memandang dengan ketakutan, dan Lin Tian berkata, ada apa? Di balik pilar batu saat. Berikutnya, Lin Tian berkata, kamu ceroboh. Lin Tian berbalik dan memukulinya. Dia tepat di belakangnya dan siap untuk menyerang pertapa hantunya. Di tempat, penghuni hantu muncul setelah dipukul, tetapi dia masih seorang pembudidaya hantu dengan pertahanan jiwa yang kuat, yang membuatnya tidak terluka parah. Tapi Huo Shitian mengepalkan tangan, dan biksu hantu itu menghantam tanah dengan keras, sementara Lin Tian bergerak dan berdiri di sampingnya, dan Raja Hantu melepaskannya. Ketika penghuni hantu ingin tidak terlihat, Raja Hantu melewatinya, dan wajah penghuni hantu itu sangat berubah di tempat. Kamu. Baiklah, istirahatlah. Lin Tian mengatakan itu, tubuh pertapa hantu tidak terkendali dan duduk di satu sisi kursi batu untuk beristirahat. Tu Fang berlari dengan tergesa-gesa. Apakah Anda baik-baik saja, tuanku? Baiklah. Apakah menurut Anda saya baik-baik saja? Saat ini, hantu itu merasa kasihan karena datang mencari Lin Tian. Tu Fang terlihat malu, dan Huo Shitian memandang Lin Tian dan bertanya, Tuan, bagaimana dengan dia sekarang? Itu di bawah kendali saya. Saya tidak bisa pergi. Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan Huo Shitian berkata sambil menghela nafas lega, yaitu bagus. Pada saat ini, Raja Pri Xuan Ren buru-buru maju untuk memujinya dan berkata, Tuanku, Anda benar-benar kuat. Kedua tetua Xuan Ming juga maju satu demi satu, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, oke, jangan menyanjung. Saya tidak tahu yang mulia, ada apa ketika Anda datang ke sini? Raja Pri Xuan Ren terbuka eratly, dan para penjaga di dekatnya bertanya-tanya mengapa mereka begitu takut pada Lin Tian. Chun Fenglei dikejutkan oleh sikap Xuan Ren, tetapi Lin Tian memandang Chun Fenglei dan berkata, aku menginginkannya. Guntur angin musim semi langsung terkejut, wah, apa yang ingin kamu lakukan? Sebelum kamu, bukankah kamu berteriak untuk menangkapku dan membunuhku? Lin Tian menertawakan Chun Fenglei, dan Chun Fenglei segera berjaga-jaga. Wah, ini rumah Xuan Ming. Jika kamu berani sombong, kamu tidak bisa pergi ke sini. Oh, apakah ada orang lain yang tersedia di rumah abadi Xuan Ming Anda? Lin Tian menatapnya dan bertanya sambil tersenyum. Angin musim semi dan guntur sedang terburu-buru. Dia buru-buru menatap Xuan Ming tetua kedua. Dua tuan, kamu, cepat pesan dan jatuhkan. Tapi Xuan Hei melihat sekeliling ke arah penjaga itu. Ayo, turunkan guntur angin musim semi untukku. Apa? Para penjaga ketakutan, dan Chun Fenglei bahkan lebih ketakutan. Tuan, apa maksudmu? Jangan tanya mengapa. Xuan Hei tidak berdaya saat ini, tetapi Chun Fenglei sedang terburu-buru. Tidak, aku tidak menginginkannya. Tapi para penjaga itu hanya mendengarkan Xuan Ming yang lebih tua, jadi Chun Fenglei tidak punya tempat untuk bersembunyi. Selain itu, dia hanya Raja Abadi, jadi dia segera diturunkan.
Lin Tian menatap Chun Fenglei dan berkata sambil tersenyum, "Kamu tahu terlalu banyak." Chun Fenglei tidak tahu apa yang dimaksud Lin Tian, tetapi Lin Tian berperan sebagai raja hantu dan memasuki segel jiwa, yang membuat Chun Fenglei memandang Lin Tian dengan ngeri. "Jikamu..." "Ya, aku sudah menyelesaikan semua masalah yang perlu dipecahkan. Saya harus pergi." Lin Tian selesai mengatakan itu, dia akan membawa penghuni hantu itu pergi dari sini. Tapi sebuah suara datang dari udara. "Iwa, menurutmu di mana aku berada di rumah abadi Xuan Ming? Datanglah jika Anda mau, dan pergi jika Anda mau." Ketika mereka mendengar suara itu, mereka terkejut, karena semua orang tahu siapa itu, dan langit yang terbakar segera berjaga-jaga. Siapa? Keluar!" Dalam ruang dan waktu ini, sesosok berdiri di atas awan dan menatap Lin Tian dan yang lainnya. Akhirnya, dia melihat kedua tetua Xuan Ming. Dia terlihat jelek dan berkata, "Ya, aku sangat kecewa padamu, dua tetua Xuan Ming." Kedua tetua Xuan Ming terlihat malu, dan pria ini adalah penguasa Menshan. Saya melihat bahwa dia sangat marah dan menatap Lin Tian. "Iwa, kamu sangat mampu membuat kekacauan rumah abadi Xuan Ming saya. Jika kamu tidak membuat masalah untukku, itu tidak akan terjadi." Lin Tian tersenyum pada penguasa Menshan. Kepala Menshan bersenandung, "Ya, aku tidak peduli alasan apa yang kamu miliki. Sekarang, aku akan memberimu jalan untuk hidup, atau kamu akan mati. Beri aku nafkah. Ya, tunduk padaku. Aku akan membiarkanmu hidup. Jika Anda tidak tunduk, hari ini adalah kematian Anda." Pemilik Menshan berkata dengan bangga. Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Ya, kemampuanmu tidak begitu bagus." Tuhan menatap Lin Tian dengan dingin. "Apakah menurutmu aku satu-satunya? Oh, dan bantuan? Ya, saya telah mengundang Rumah Abadi Bintang 7 dan Tian Xing Im Rumah Fana dari Aliansi Barat." Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tersenyum pahit. Rumah Pri Bintang 7? Biarkan dia keluar dan tunjukkan padaku." Tuhan tidak menyangka Lin Tian begitu gila. Dia segera berteriak ke udara, "Ya, keluar, penatua." Cahaya putih berkedip-kedip di udara, dan kemudian seekor harimau putih muncul. Di punggung harimau putih, seorang pria parubaya duduk. Pria ini, baju besi sisik emas, dan di tangan masih memegang cambuk emas, dan melihat sekeliling dengan dingin. "Tuan Xuan Fu, apakah itu peri?" "Ya, dia." Tuan Xuan Fu berkata dengan hormat, sementara pria itu menatap Lin Tian Dao. "Iwa, aku adalah Raja Abadi Bintang 9 dari Rumah Abadi Tianxing, Yuanye." Ketika mereka mendengar tentang Yuan Li, mereka terkejut. Raja Xuan Ren bergumam, "Ya, apakah dia raja yang paling kuat?" Yuan berkata dengan bangga, "Iya, saya adalah Raja Peri paling kuat di Aliansi Barat." Penguasa Menshan kentut pada saat yang sama. "Ya, ada seorang tetua di sini. Nak, apakah kamu masih patuh untuk menyerah?" Lin Tian menertawakan Huo Shitian. "Apakah kamu yakin? Aku bisa mencoba." Burning Shitian tidak takut untuk mengatakan apa-apa, dan Lin Tian mengingatkannya, "Ya, meskipun kamu hanya Raja Peri, tetapi tahta perimu tidak kohesif, jadi berhati-hatilah." "Ya, Pak." Setelah itu, dia terbang. Bab 1976. Pemburu Yuan di punggung harimau, dengan mata tertuju pada langit yang terbakar, tersenyum seperti mangsa dan berkata, "Saya adalah Raja Peri yang paling kuat. Beraninya kamu bersaing denganku? Aku juga tidak buruk." Shitian yang terbakar merasa bahwa kekuatan di tubuhnya telah meledak sepanjang waktu, dan Yuan Bao tertawa. "Oh, ini gila, bukan?" Tuan Xuan Fu juga menatap langit yang terbakar dan bercanda. "Ya, Anda tidak berpikir Anda adalah pewaris, Anda pikir itu sangat kuat. Tetap saja cukup untuk menghadapinya." Surga yang terbakar percaya, tetapi penguasa Xuan Fu tertawa. "Ya, apakah kamu memiliki tahta abadi?" "Tidak, jadi apa?" Membakar Tianxi tidak peduli, tetapi Tuan Xuan Fu menertawakannya. "Orang-orang berburu di dinasti Yuan, tetapi tahta abadi bintang 7. Tahukah kamu apa arti bintang 7? Ada beberapa bentuk." Membakar Shitian tidak masalah. Dia menatap Yuan Liu. "Ayo. Hanya kamu. Tunggangan saya lebih baik dari Anda." Dengan itu, Yuan Bao membelai hitam tua itu, dan harimau putih itu tiba-tiba membuka mulutnya, dan kemudian menyemburkan liksa beremas. Huo Shitian terkejut dan buru-buru menghindar. Namun, harimau putih menyerang dengan cepat. Dengan satu pedang, dia hanya bisa menghindar. Dia tidak punya kesempatan untuk berburu Yuan itu. Ini membuat orang-orang di halaman berseru satu persatu, tetapi Huo Shitian tertekan. Adapun Yuannya, dia tertawa. "Bagaimana kamu bisa bertarung denganku bahkan jika tungganganku sangat melelahkan?" Membakar cuaca dunia terbang menjauh, jatuh ke sisi Lin Tian dengan cara yang malu. "Di generasi yang lebih tua, saya. Kamu belum menyatukan, jadi kamu tidak bisa menembus kekuatan sebenarnya dari Raja Abadi." Lin Tian menghiburnya, tetapi Huo Shitian masih tertekan. Lin Tian, bagaimanapun, melompat ke udara, menatap pemburu Yuan dan berkata sambil tersenyum, "Biarkan aku melakukannya." Yuan Li tertawa, "Dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang bintang 8. Anda adalah makhluk surgawi, jadi Anda ingin bersaing? Apakah Anda pikir Anda tidak mati cukup cepat?"
Cobalah. Mungkin saya bisa melakukannya. Lin Tian Xiao saling memandang, dan Yuanyi mencibir. Jangan berpikir bahwa dia telah menerima beberapa peri, saya benar-benar berpikir bahwa dia sangat kuat. Lin Tian tersenyum, tetapi Yuanyi tidak senang. Dia berkata kepada harimau putih, dihancurkan dia. Harimau putih segera membuka mulutnya ke Lin Tian dan membuat bayangan pedang. Itu secepat sebelumnya. Tapi Lin Tian memiliki bayangan iblis. Biarkan saja. Serangan harimau putih akan kosong. Yuanyi tidak senang. Dia berkata kepada harimau putih, dibunuh semua bayangannya untukku. Harimau putih membuat bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan bayangan pedang ini terbang di udara, menghancurkan semua bayangan jahat. Sampai akhirnya, pedang ini terbang ke Lin Tian, tetapi mereka mengenai Lin Tian satu persatu, tetapi mereka tidak berpengaruh pada Lin Tian. Semua orang terkejut. Faktanya, ini adalah tubuh emas Lin Tian, dan tubuh emas dapat menyerap metode abadi emas. Serangan pihak lain jatuh pada Lin Tian Jinfen, yang secara alami tidak berpengaruh. Dalam adegan ini, penguasa Xuanfu terkejut dan berkata, "Li Penatua, pasti ada senjata ajaib padanya." Harimau putih juga menunjukkan gadingnya, yang sangat marah, dan Yuan Hunter tertawa, senjata ajaib? Kalau begitu aku akan melihat senjata ajaib apa itu." Setelah itu, Yuanyi membiarkan harimau putih terus menyerang. Jadi harimau putih menyerang dengan gila-gilaan, tetapi hasilnya sama, dan itu tidak bisa berbuat apa-apa pada Lin Tian sama sekali. Lin Tian bertanya dan menertawakan mereka, apakah ada cara? Pemburu Yuan harus menghentikan harimau putih dan bersenandung. Jikalau begitu aku akan membiarkanmu mencoba cambukku. Cambuk? Ya, itu cukup untuk berurusan denganmu. Pihak lain selesai, cambuk menghantam masa lalu, tetapi juga di udara membuat kresek, seolah-olah mengikis yang sama. Tapi cambuk itu tiba di depan Lin Tian, tetapi berhenti, yang membuat Yuanyi terkejut, ada apa? Penguasa Xuanfu juga aneh. Penatua, ada apa denganmu? Cambuk ini di luar kendaliku. Pemburu Yuan itu sangat tertekan, dan penguasa Xuanfu khawatir, apa yang harus saya lakukan sekarang? Tidak ada senjata ajaib, aku bisa merawatnya. Yuan berkata. Setelah itu, Yuanyi berencana untuk menyingkirkan senjata ajaib, dan ternyata itu adalah tangan Lin Tian. Lin Tian tertawa dan berkata, cambuk ini sangat bagus, tapi aku tidak tahu bagaimana rasanya jika memukulmu. Yuanyi berkata dengan dingin, jangan bermimpi. Lin Tian mencambuknya, dan harimau putih itu menjauh dalam sekejap. Kemudian Yuanyi mengeluh, wah, aku harimau putih yang bisa bergerak secepat Raja Peri Bintang 9, jadi tidak mungkin bagimu, Peri, belum lagi menyerang, untuk melihat kemana arahnya. Lin Tian berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku akan mencoba ini. Kemudian Lin Tian mengeluarkan tongkat perangkap hantu, dan harimau putih melihat benda ini, ada semacam kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan, dan bahkan gemetar. Apa yang kamu lakukan? Yuan Bao berteriak. Saya tidak tahu. Senjata ajaib orang ini tidak sederhana. Macan putih berkhotbah kepadanya, sementara Yuan Li menatap Lin Tian dan berkata, enak, ambil tongkat yang patah, itu luar biasa. Tidak banyak, tapi berguna untuk berurusan dengan binatang abadi ini. Lin Tian selesai, gerakan cepat, bergegas ke harimau putih. Tapi harimau putih, bagaimanapun juga, kuat, sebanding dengan Raja Peri Bintang 9, jadi ia bergerak sangat cepat, dan Lin Tian tidak bisa mengejar sama sekali. Yuanyi masih menertawakan kudanya, Tian Xian, apakah kamu ingin menyusul? Jangan bermimpi. Lin Tian harus mengakui bahwa kultivasinya terlalu lemah, tetapi dia berkata sambil tersenyum, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Yuanyi mencibir, kenapa kamu tidak bisa? Itulah yang tidak saya lakukan. Kalau begitu cobalah yang terbaik. Lin Tian menatap Yuanyi dan berkata, oke. Saat berikutnya, harimau putih tiba-tiba muncul di belakang Lin Tian, dan Hu Shitian terkejut, hati-hati. Tapi Yuanyi sudah bergerak, dan Lin Tian dengan cepat memisahkan hantu yang tak terhitung jumlahnya dan menghindari serangan itu. Yuan berburu itu untuk memarahi dengan keras. Itu disebut sarana. Lin Tian tertawa, tetapi Yuanyi tidak mau membiarkan harimau putih mencari Lin Tian lagi. Tapi hantu Lin Tian sama dengan miliknya, yang membuat harimau putih tidak berdaya. Dia hanya bisa terus menyemprotkan pedang Qi dan memecah hantu-hantu itu. Lin Tian tahu bahwa ini bukan cara yang harus dilakukan, jadi dia melompat dan berkata sambil tersenyum, jika kamu memiliki kemampuan, datanglah. Orang-orang penasaran dengan apa yang akan dilakukan Lin Tian, dan harimau putih segera menyusulnya, dan Yuan Li masih berteriak, jangan lari. Kemudian harimau putih dan Yuan memburu Lin Tian. Tetapi beberapa bagian Lin Tian ada di tanah, dan Huo Shitianjing berkata, Tuan, bagaimana kabarmu di sini? Kedua tetua Xuanming juga menatap Lin Tian dengan aneh. Adapun Lin Tian, dia tersenyum dan berkata, biarkan dia bermain perlahan. Aku akan mengatur susunan dulu. Atur susunan? Orang-orang bingung, dan Lin Tian berkata, saya akan mengatur susunan untuk menghadapinya. Setelah itu, Lin Tian mulai mencari tempat di istana Xuanming. Tetapi Tuan Xuanfu melihat beberapa bagian Lin Tian pada saat itu, tetapi dia tidak berani turun.
dia hanya bisa menatap mereka. Beberapa bagian Lin Tian terpojok, dan kemudian mulai mengatur susunan, dan membakar cara indah Shitian. Tuan, bisakah Anda menghadapinya? Tentu saja tidak. Lin Tian tersenyum percaya diri, tetapi yang lain tidak mempercayainya. Bagaimanapun, Raja Pribintang 9 bukanlah susunan umum yang bisa terperangkap. Bab 1977. Ketika orang-orang bingung, Yuanye, dengan harimau putihnya, mengejar hantu yang tak terhitung jumlahnya dan Lin Tian Benzun. Dia sangat marah sehingga Yuanye memarahi, "Jangan biarkan aku menangkapmu, atau aku akan membunuhmu." Lin Tianben sengaja membawanya pergi, dan membawanya ke rumah Xuanming, bahkan kota Xuanming, dan akhirnya pergi ke pegunungan. Yuanye duduk di punggung harimau, menatap sekeliling, dan bertanya kepada harimau putih, "Bagaimana dengan itu? Sudahkah Anda menemukannya?" Orang ini terlalu licik untuk menemukan napasnya, kata harimau putih kepada Yuanye. Alis Yuan Bao berkerut. Orang ini, jangan biarkan aku menangkapnya, atau aku akan membunuhnya. Pada saat ini, Lin Tian muncul lagi dan berdiri di depannya tidak jauh dan berkata sambil tersenyum, "Ya, ada apa? Tidak ada lagi pengejaran?" Melihat Lin Tian keluar lagi, Yuanye acuh tak acuh dan memarahi, "Ya, apakah menurutmu aku bermain denganmu? Bukankah?" Lin Tian menertawakan Yuanye, dan Yuanye menyeringai marah. "Tunggu, aku akan menangkapmu." "Oh, tunggu. Tunggu apa lagi? Tunggu sampai aku menemukan jalan." Setelah Yuan Li selesai, dia mulai bermeditasi, sementara Lin Tian tersenyum padanya diam-diam, "Ya, apakah kamu ingin menangkapku? Lihat apa yang bisa saya lakukan dengan Anda." Yuan Li berkata kepada saluran pikiran harimau putih, "Dengan cara ini, mari kita pisahkan dan biarkan dia menemukan kesempatan untuk menyerangmu, dan kemudian aku akan tiba-tiba muncul untuk membersihkannya." Apakah itu berguna? Macan putih khawatir, dan Yuan Li Xiao berkata, "Ya, orang ini pasti berpikir dia bisa menangkapmu dengan mudah. Tapi ada sesuatu tentang tongkatnya." Macan putih itu gelisah. Adapun ketenangan Yuanye, jangan khawatir, aku di sini, tidak masalah." Suara anggun harimau putih, dan kemudian dengan sengaja berpisah dari perburuan Yuan, mulai mencari Lin Tian di mana-mana, dan Lin Tian melihat harimau putih berpisah dan tertawa di dalam hatinya. Berpisah? Mencoba merayuku? Wah, kami akan menemukanmu secara terpisah." Yuan berburu untuk mengatakan dengan sengaja, tetapi Lin Tian akan merencanakan, jatuh di depan harimau putih itu. Kultivasi harimau putih tidak lemah sama sekali. Itu mengalir ke Lin Tian, dan bayangan Lin Tian yang tak terhitung jumlahnya tersebar, dan kemudian teknik binatang yang terperangkap dibuka. Harimau putih tiba-tiba melemah, sangat tidak nyaman, tetapi masih berjuang untuk memainkan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya, menghancurkan hantu-hantu itu. Lin Tianben terekspos di depan harimau putih, dan bahwa Yuanye memiliki hubungan khusus dengan harimau putih, dan dapat pindah ke harimau putih dalam sekejap. Oleh karena itu, dalam sekejap mata, Yuan Bao muncul di depan Lin Tianben dan tertawa, "Matilah." Lin Tian siap untuk itu, jadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan dia berkata sambil tersenyum, "Menurutmu aku bodoh? Serang tanpa alasan?" Yuanye bertanya-tanya, "Bisakah kamu menghindarinya seperti ini? Sulit untuk menangkapku tanpa kultivasi abadi." Lin Tian berkata dengan percaya diri, tetapi Yuanye tidak mempercayainya. "Kamu hanya peri. Mengapa kamu begitu kuat?" Lin Tian tersenyum dan berkata, "Ya, aku akan memberitahumu ketika aku menjatuhkanmu." "Bawaku." "Mimpi." Yuanye mulai menyerang lagi, dan Lin Tian terus membawanya berkeliling sampai setengah hari, dan Lin Tian kembali ke rumah Xuanming. Yuan Liu juga kembali, tetapi penguasa Xuanfu berkata kepadanya dengan cepat, "Penatua, hati-hati, anak ini tidak tahu apa yang terjadi di sini." "Ada apa dengan dia?" kata Yuan. "Aku harus menangkapnya hari ini." Pada saat ini, Lin Tian berdiri di suatu tempat dan berkata sambil tersenyum, "Ya, apakah itu benar? Apakah Anda yakin bisa menangkap saya?" "Wah, hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya menjadi manusia dan binatang buas." Setelah perburuan Yuan, dia segera tumpang tindih dengan harimau putih dan menuangkan Lin Tian. Kecepatan ini berkali-kali lebih cepat dari sebelumnya, dan mengalir ke area tempat Lin Tian berada. Namun di daerah itu, kilatan susunan membuat Yuanye dan harimau putih menghilang. Tuan Xuanfu terkejut. Orang-orang? Saat ini, Wu Shitian dan orang lain yang menonton di luar susunan bertanya-tanya apakah Lin Tian dapat menjebak pemburu Yuan dan harimau putih. Adapun Lin Tian, dia berdiri di barisan, menatap pemburu Yuan dan harimau putih yang telah dipisahkan, dan kemudian tersenyum dan berkata, "Bagaimana denganmu?" Yuanye melihat sekeliling ke arai. "Arai apa itu?" "Ini adalah susunan abadi bintang 8. Ada susunan psikedelik, susunan serangan, dan susunan jebakan di dalamnya." "Susunan bintang 8? Apakah menurutmu aku bodoh?" Pemburu Yuan itu tidak percaya, dan Lin Tian menertawakannya. "Ya, apakah kamu ingin mencoba menyerang dulu?" Yuanye menatap Lin Tian. "Ayo, aku tidak takut." Lin Tian memulai susunan, dan susunan ini membuat api. Ini sangat cepat.
Itu mengenai Yuanyi dan harimau putih dalam sedetik. Harimau putih juga berteriak, dan Lin Tian tersenyum aneh. Dia menjebak susunan hewan di kerajaan hantu, melemparkannya ke udara dan menyembunyikannya di dalam susunan. Kemudian harimau putih itu lemah, dan roh binatang itu tampaknya terpengaruh oleh sesuatu, jadi dia berbaring di tanah dengan lemah dan melihat sekeliling dengan ketakutan. Yuan Hunter memandang harimau putih. "Ya, ada apa denganmu?" Aku merasa lemah di sekujur tubuh," kata harimau putih itu dengan muram, tetapi Yuan sedang terburu-buru untuk berburu. Dia segera menatap Lin Tian. "Apa yang kamu lakukan, nak?" Arai ini, bersama dengan tongkat itu, dapat membuat binatang abadi kehilangan kekuatan dalam sekejap. Lin Tian berkata sambil tersenyum. Yuanyi kaget. "Tidak mungkin." "Yah, jangan bilang itu tidak mungkin. Sekarang giliranmu." Lin Tian selesai berkata, dan terus mengaktifkan susunan serangan di dalam susunan. Oleh karena itu, api menghantam pemburu Yuan, dan pemarah Yuan dipukuli ke tanah, tetapi dia masih bisa mendukungnya, dan dengan cepat mengumpulkan penutup untuk menahan kemungkinan serangan di sekitarnya. Tidak hanya itu, Yuanyi masih memelototi Lin Tian. "Wah, ini hanya istirahat, tapi juga ingin menyakitimu? Putuskan batas. Kemudian lihat berapa lama Anda bisa bertahan." Selesai mengatakan, Lin Tian terus mengaktifkan arai dengan gila-gilaan, dan perburuan Yuan masih dapat mendukung di awal. Tapi setengah jam kemudian, Yuan Liu terluka parah. Kemudian dia berkata dengan muram, "Bagaimana bisa ada susunan yang begitu mengerikan di istana Xuanming? Saya mengaturnya sementara hari ini." "Pengaturan sementara?" Yuan Hunter menatap Lin Tian dengan ngeri, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Jika bukan karena bahan terbatas, aku bisa mengatur susunan bintang 9 untukmu." "Kamu? Siapa kamu?" Yuannya telah ditakuti oleh sisi lain, dan Lin Tian tersenyum, "Kamu, orang yang tidak bisa bangun." Selesai mengatakan, Lin Tian siap untuk melepaskan Raja Hantu, tetapi Yuan Hunter itu berkata, "Tidak ada yang tidak bisa saya provokasi." Pada saat berikutnya, Yuannya terlihat galak, dan kemudian kekuatan besar dilepaskan dari harimau putih, dan Lin Tian mengerutkan kening, "Kamu harus mengorbankannya." "Yuan Saidao, kamu memaksakan semuanya." Setelah itu, ledakan, harimau putih meledak. Dengan ledakan keras, seluruh susunan abadi hancur berkeping-keping, dan ada reruntuhan di mana-mana. Orang-orang di luar juga terpengaruh. Untungnya, susunan abadi bintang 8 menghabiskan sebagian besar kekuatannya. Sisa kekuatannya hanya untuk menghancurkan bangunan di sekitarnya, yang bukan masalah besar. Tapi penguasa Xuanfu konyol, dan mereka ingin tahu bagaimana keadaan Yuan Liu. Saat ini, tubuh Yuan sudah kabur, tetapi dia membakar jiwa abadi, bergegas melintasi langit dan meraung, "Ya, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Tapi mereka semua melihat reruntuhan dan bertanya-tanya apa yang terjadi pada Lin Tian. Bab 1978T. Api tidak ada hutan di reruntuhan, yang menakut-nakuti dunia yang terbakar. Saya berteriak di reruntuhan, Tuan." Tuan Xuanfu di udara sangat senang. "Hahaha. Sudah mati." Burn Shitian tidak percaya, tetapi yang lain saling memandang. Lagi pula, kerusakan barusan terlalu kuat. Jangan katakan bahwa Xian Wang, atau Xian Di, mungkin terluka. Saat itu, biksu hantu itu berkata, dia ada di sana." Ketika mereka mendengar kata-kata penghuni hantu itu, mereka segera melihat ke tempat yang diarahkan, dan ada seorang pria duduk di sana. Apa? Apa yang saya lakukan?" Lin Tian yang berbicara, dan orang-orang bertanya-tanya mengapa dia tidak melakukan apa-apa. Faktanya, Lin Tiangang baru saja meninggalkan tubuhnya di luar. Selama ada kisi abadi di tempat lain, Lin Tianben dapat mencapai kisi abadi itu sesuka hati. Jadi dia menghilang begitu saja dari susunan dan keluar. Ini adalah pertama kalinya Lin Tian menggunakan kisi abadi yang terbelah untuk memandu gerakan Buddha, dan pada saat yang sama, Lin Tian telah mengalami tempat ajaib dari 9 kisi abadi. Namun, Lin Tian secara alami tidak akan memberitahu orang-orang tentang rahasia ini. Dia baru saja bangkit dan tersenyum, "Baiklah, saatnya berbicara dengan penguasa Xuanfu." Penguasa Xuanfu bukanlah orang bodoh. Dia mulai berlari, tetapi Huo Shitian sudah siap. Apalagi sekarang, dia telah berubah menjadi Raja Pri Bintang 9. Oleh karena itu, surga yang terbakar ini mencegat penguasa Xuanfu, dan di depan penguasa Xuanfu, langsung memukul Tuhan untuk terbang. Namun, penguasa Menshafen, bagaimanapun, adalah seorang pria dengan konstelasi bintang 6 abadi. Dia berubah menjadi bayangan dan menghilang. Burning Shitian menatap Lin Tian dan berkata, dia melarikan diri. Biasanya, dia memiliki tahta abadi, tapi kamu tidak memilikinya. Lagi pula, masih ada celah. Lin Tian tersenyum dan berkata bahwa Shitian yang terbakar itu tertekan, tetapi Lin Tianmu telah mencapai tujuan dan dia tidak ingin tinggal di sini. Jadi Lin Tian memandang biksu hantu itu dan berkata, ikuti aku. Adapun yang lain, jaga rumah abadi Xuanming Anda. Jangan memprovokasi saya, atau saya akan menemukan Anda. Mereka semua mengatakan mereka tidak berani,
tetapi Lin Tian membawa penghuni hantu itu bersamanya. Adapun Huo Shitian, dia mengikutinya, tetapi menatap Tu Fang yang tergeletak di tanah dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Kamu sudah terbaring di tanah sepanjang hari, apakah kamu tidak lelah? Bakar saudara, aku salah. Kakak, saya tidak mampu membelinya. Membakar senyum dingin dunia, dan kemudian langsung telapak tangan ke bawah. Tu Fang Xiangge ini dihancurkan di tempat, lalu Tu Fang sakit hingga koma. Shitian yang terbakar menatap orang lain, gelempar dia kembali ke rumah tukang daging, lalu katakan kepada orang-orang tukang daging, jangan memprovokasi saya untuk membakar rumah lagi, atau saya tidak akan mengampuni mereka. Xuan Ming Erlau dan yang lainnya mengangguk, dan Huo Shitian puas berlari keluar dan mengikuti langkah Xiang Lintian. Dua tetua Xuan Ming dan Raja Xuan Ren mulai memperbaiki rumah abadi. Sampai beberapa saat kemudian, berita itu menyebar ke jenderal, dan Jenderal Nie bertanya kepada mata-mata itu, "Ya ada apa?" Mata-mata itu melaporkan, menurut laporan orang-orang di Menshafen, dua tetua Xuan Ming dan Raja Xuan Ren semuanya berpaling ke bocah itu, sementara penguasa Xuan Fu dipukuli. Adapun abadi bintang 7 yang diundang oleh penguasa Xuan Fu, mereka juga terluka parah dan pergi. Jenderal Nie tercengang. Apa? Menyerah? Mata-mata itu mengangguk dan mengatakan apa yang dia dengar, tetapi Jenderal Nie tidak bisa mempercayainya. Aku tidak menyangka orang ini membuat rumah abadi Xuan Ming kita seperti ini. Ayah, mari kita biarkan saja dan yakinlah. Nie Wusuan takut, jadi dia memberitahu Jenderal Nie. Jenderal Nie mengangguk karena demensia, dan kemudian meminta orang-orang untuk tidak memprovokasi Lin Tian lagi. Di rumah Xuan Ming, ada juga perintah bahwa orang-orang di rumah Xuan Ming tidak boleh membunuh tangan Lin Tianxia. Jika tidak, mereka akan dibunuh dalam satu kasus. Untuk sementara, orang-orang di mana-mana penasaran tentang siapa Lin Tian, siapa yang bisa membuat rumah abadi Xuan Ming begitu takut. Tidak hanya itu, bahkan setelah 3 rumah abadi lainnya menerima berita itu, mereka terus menanyakan tentang situasi rumah Dewa Xuan Ming. Tapi Lin Tian datang ke bintang terpencil hantu dengan Huo Shitian dan penghuni hantu. Baru saja tiba di kota bintang liar hantu, Lin Tian bisa merasakan roh hantu di mana-mana dan roh abadi melayang di sekitar. Untuk pertama kalinya, Huo Shitian datang ke sini, jadi dia penasaran, bisakah jiwa abadi di sini bertahan hidup tanpa wadah? Tempat paling unik di bintang liar hantu adalah jiwa abadi dapat berjalan di sini, dan dikatakan bahwa itu tidak akan hilang selama 10.000 tahun. Penghuni hantu itu menjelaskan. Hari sedunia yang terbakar bersemangat, ya ini tempat yang sangat menarik. Biksu hantu itu memandang Lin Tian dan berkata, Tuan, apa yang perlu Anda lakukan ketika Anda datang ke sini? Dia datang ke sini untuk berlatih. Aku akan melihatnya. Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan penghuni hantu itu menatap langit yang terbakar dengan rasa ingin tahu. Membakar langit tetapi berkata sambil tersenyum, selama aku di sini dan menghisap gas hantu yang cukup, jiwaku yang abadi akan kuat. Hisap gas hantu, dan kamu akan kuat? Apakah itu benar atau tidak? Penghuni hantu itu meragukan, dan surga yang terbakar tersenyum, jangan khawatir, itu benar. Biksu hantu itu harus berkata, baiklah, aku akan mengajakmu berkeliling kota dulu, dan kemudian aku akan membawamu ke tempat kultivasi. Setelah membakar berkat surga, Lin Tian tersenyum dan meminta penghuni hantu untuk memimpin. Ketika Lin Tian berjalan di jalan, dia menemukan bahwa sebagian besar roh abadi lemah, yaitu yang abadi, roh yang abadi, atau kadang-kadang melihat beberapa yang abadi. Ini membuat Lin Tian tidak bisa tidak bertanya, apakah tidak ada jiwa abadi dari Raja Abadi? Ada banyak area di bintang liar hantu, dan semakin tinggi areanya, semakin berat gas hantu, semakin kuat jiwa abadi di daerah itu, jelas penghuni. Hantu itu, berapa banyak area? Lin Tianbian bertanya, mencari memori dari biksu hantu. Namun, penghuni hantu itu berkata perlahan, ada 5 area. Area pertama adalah area biasa kami, dan kemudian area Xianjun. Hanya ketika kultivasi di atas Xianjun, Anda dapat melangkah ke dalamnya. Jika tidak, gas hantu yang kuat tidak akan tertahankan oleh orang-orang di bawah Xianjun. Lin Tianming menganggukkan kepalanya dan terus bertanya. Selain distrik Xianjun, ada distrik Xianwang dan Gurun Hantu. Hanya Xiandi yang baru saja melangkah ke Gurun Hantu ini. Oleh karena itu, 4 distrik besar adalah yang paling umum. Yang lain adalah area terlarang. Bahkan Xiandi tidak berani pergi. Di satu sisi langit yang terbakar, dia berkata dengan penuh semangat, baiklah, ayo pergi ke distrik Xianwang. Namun, penghuni hantu itu menatap Lin Tian dengan aneh. Saya khawatir Anda tidak dapat memasuki area Raja Abadi karena Anda adalah orang yang berbakat. Apa? Apakah Anda takut saya tidak cukup baik? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan penghuni hantu itu berkata dengan cepat, jangan salah paham, tuanku. Distrik Xianwang kompleks, dan orang-orang di sana tidak suka orang dengan prestasi rendah masuk.
Saya khawatir orang lain akan memprovokasi Anda. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, ya aku khawatir tidak ada yang menggangguku. Apa? Penghuni hantu itu tercengang. Dia tidak tahu apa yang dimaksud Lin Tian, tetapi Huo Shitian berkata sambil tersenyum, jangan bicara omong kosong, pimpin jalan dengan cepat. Oh. Penghuni hantu harus memimpin jalan dengan cemas, dan kemudian ketiganya meninggalkan kota dan melintasi banyak tempat. Dalam perjalanan, mereka tidak hanya melihat banyak biksu, tetapi juga banyak jiwa abadi. Pada saat yang sama, roh-roh dan orang-orang ini akan bertarung karena beberapa hal, jadi tidak dapat dihindari untuk melihat banyak perkelahian di sepanjang jalan. Namun, Lin Tian mengabaikan mereka, langsung melewati area biasa dan area Xianjun, dan langsung mencapai area Xianwang, segera menarik perhatian banyak orang.